Pagi-pagi, males rasanya, ketika aku mau berangkat sekolah. Ayah mau berangkat kerja tiba-tiba turun hujan. Hal inilah yang membuat sebagian orang kesal ketika turun hujan. Apalagi ketika di perjalanan, mengendarai sepeda motor, tiba-tiba turun hujan, dan kadang hujan bisa membuat jalanan jadi banjir. Tapi di balik buruknya air hujan ternyata, air hujan memberikan keberkahan dan kesuburan bagi bumi kita, dan juga ada manfaat-manfaat air hujan yang harus kita ketahui. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini, dan tonton videonya sampai Anda paham. 5 manfaat air hujan bagi kesehatan yang jarang diketahui, bikin awet muda hingga atasi kanker. Air hujan disebut sebagai bentuk air paling murni yang ada di bumi jika dibandingkan dengan pasokan air minum. Di sebagian besar wilayah, pasokan air untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan. Meminum air hujan ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan, namun tentu ada perlu yang diperhatikan. Sebab, tidak semua air hujan memiliki manfaat yang baik. Hujan yang dapat digunakan untuk kesehatan setelah air hujan yang turun di lingkungan yang bersih. Sebaliknya, jika hujan turun di daerah yang lingkungannya tidak bersih, maka akan terdapat massa kotor di dalamnya. Untuk itu, perlu dilakukan pengecekan pH air hujan untuk mengetahui kondisi kebersihan lingkungan sekitarmu. Air hujan harus disaring dengan peralatan bersih yang benar, disaring dengan cara yang benar, dan air hujan tersebut jatuh dari langit tanpa melewati perantara. Air hujan yang bersih memiliki manfaat untuk kesehatan, diantaranya adalah 1. Menyehatkan kulit dan rambut. Air hujan disebut dapat membuat kulit terlihat awet muda dan cantik. Sebab, pH basah dalam air hujan dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan membantu elastisitas kulit. Tidak hanya membuat kulitmu sehat, mencuci rambut dengan air hujan dinilai baik untuk pertumbuhan dan kekuatan rambut. Saat mencuci rambut dengan air hujan, pH basah membantu pertumbuhan rambut dan membuat rambut lebih kuat. 2. Menghilangkan stres, seperti layaknya anak kecil yang kerap bermain hujan-hujanan. Air hujan memang dinilai membuat pikiran lebih tenang. Air hujan dinilai cocok bagi kamu yang penat dengan rutinitas sehari-hari. 3. Mengobati masalah pencernaan. Siapa yang sangka kalau air hujan ternyata bisa membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung. Caranya, kamu hanya perlu meminum sekitar 2 hingga 3 sendok makan air hujan di pagi hari sebelum mengonsumsi apapun. 4. Menetralkan pH darah tubuh. Air hujan sangat murni dan memiliki pH yang sama dengan air suling dan air reverse osmosis atau RO dengan kandungan pH alkali. Air hujan dinilai baik untuk kesehatan karena meningkatkan detoksifikasi serta membuat sistem pencernaan sehat. Sama halnya dengan air alkali, air hujan dapat menetralkan pH darah tubuh dan membantu tubuh kita bekerja lebih efektif. 5. Menyingkirkan sel kanker. Kandungan pH basa di dalam air hujan disebut dapat membantu menyingkirkan sel kanker. Air hujan dinilai sebagai penawar yang baik untuk darah serta sel-sel tubuh. Hal inilah alasan mengapa air hujan disebut sebagai antioksidan. Untuk itu, penderita kanker dianjurkan untuk meminum air hujan murni pada musim hujan pertama dalam jumlah yang banyak. Itulah berbagai kandungan serta manfaat air hujan yang dapat berguna bagi kesehatan. Adapun menurut Islam, air hujan itu ada air keberkahan yang sangat bermanfaat juga untuk bumi dan isinya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa air hujan dan minyak zaitun merupakan berkah, sedang madu sebagai penyembuh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menukil kisah Auf bin Malik Al-Asjai rahimahullah yang terserang penyakit. Beliau berkata, diriwayatkan bahwa Auf bin Malik Al-Asjai rahimahullah pernah terserang sakit, maka dikatakan padanya, maukah kami mengobatimu? Ia berkata, datangkan padaku air hujan karena Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang berberkah. Kemudian ia berkata lagi, datangkan padaku madu, karena Allah berfirman, pada madu terdapat penyembuh untuk manusia.
Datangkan pula padaku minyak zaitun karena Allah berfirman, ia berasal dari pohon yang berberkah. Maka didatangkan semua itu lalu ia mencampur semuanya, kemudian Auf bin Malik al-Asjai rahimahullah meminumnya. Hingga ia pun sembuh. Tafsir Al-Qurtubi, 10/99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan. Qs. Al-Anfal 11. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya adalah menghilangkan was-was atau pikiran buruk. Ini adalah bentuk penyucian batin. Tafsir Ibnu Katsir, 2/267. Para ulama tidak menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan fungsi air hujan sebagai obat sihir atau ain. Namun, jika kita amati perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat yang menjelaskan fungsi hujan, maka air hujan juga bisa dipakai sebagai sarana ruqyah. Sebab tidak ada larangan untuk hal itu dan berharap pada keberkahannya. Meski hujan turun dengan sangat lebat, namun tidak ada salahnya jika kita yang berada di bumi ini tetap mengucap syukur atas apapun yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Meski hujan turun sangat lebat, kita juga tetap dapat memanjatkan doa. Hujan merupakan rahmat dan berkah bagi semua makhluk di dunia ini, seperti difirmankan Allah melalui surat Al-A'raf pukul 7:57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Setelah itu kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Yazid bin Al-Hadi pernah berkata, apabila air yang deras mengalir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengan air tersebut dan memuji Allah atas nikmat ini. Nah itulah alasan mengapa kita harus berdoa kala hujan. Dan sebaiknya kita juga berdoa setiap waktu, bukan hanya pada saat hujan saja. Setelah nonton video ini, semoga kalian tidak lagi dengan mudah mengumpat atau marah-marah saat turun hujan. Semoga hal ini dapat menjadi sebuah pembiasaan yang baik bagi umat manusia. Lebih baik berdoa daripada marah-marah. Jika kita mau memulai berdoa dari hal kecil, contohnya ketika hujan kita tetap memanjatkan doa, maka insya Allah akan selalu mendapat berkah dan anugerah di dunia maupun di akhirat. Salam sehat selalu. Jaga tambah imunmu dengan mempertebal imanmu.